Coba abang lihat Pak Faisal, dia sampai sekarang saja nggak pernah mau ribut. Itulah bedanya. Itulah bedanya. Jadi ini kayak pernah aku yang di akun TikTokku sebelumnya ya. Ini sama seperti orang jatuh cinta. Yang satu mengejar-ngejar. Jadi ada istilah itu cinta kelapa. Ya kan? Yang satu cinta, yang satu nggak apa-apa. Ini apa aja coba lihat ya. Diganti nama si Gala di buku apa itu. Berharap bagaimana respon dari pihak sana. Biasa aja. Oh gagal. Ya kan, dibuat foto sama laki-laki. Tengok reaksi dari sana kayak mana. Oh biasa juga. Apalagi nih ya. Oh dibilang lah kalau si Gala bukan anaknya si almarhum Bibi. Biasa juga. Apalagi nih ya. Oh inilah dibuatlah Sorola topeng ya. Mengejek, menghina. Macam lah itu semua. Pening kepala kita semua dibuat nunggu reaksi dari sana. Di sana biasa aja. Walah. Halo sahabat fakta Bang Pin, ketemu lagi dengan Bang Pin yang terus mengabarkan fakta viral seputar selebritas tanah air yang terus saja bikin berita. Dan dengan berita mereka tetap eksis di ranah media. Kali ini makin banyak saja praktisi hukum yang turut terlibat dalam kasus perseteruan antara Dodi Sudrajat dengan Haji Faisal. Namun lebih banyak memang praktisi hukum yang mendukung Haji Faisal, termasuk pengacara Frans Sinuraya ini. Pengacara muda nampaknya asal Batak ini bahkan mengungkap bagaimana Dodi Sudrajat melakukan berbagai macam cara untuk menyerang Haji Faisal. Namun tidak berhasil karena Haji Faisal adem-adem ayem saja dalam menanggapinya. Meskipun akhirnya dalam kasus yang terakhir ini Haji Faisal nampaknya geram juga saat Fuji dituntut dan dikasih waktu 3 kali 24 jam oleh Dodi Sudrajat soal kasus yang menyatakan bahwa dia menganggap Fuji pernah menyebut Dodi menerima uang asuransi 500 juta saat di Surabaya dulu. Waktu itu Gala sedang dirawat di RS Bayangkara. Dan itulah yang membuat Haji Faisal akhirnya geram dan akan melaporkan balik jika Dodi Sudrajat terus-terusan dikit-dikit lapor itu. Karena tentunya fakta hukum dan bukti-bukti banyak yang ada di Haji Faisal terhadap perilaku Dodi Sudrajat. Apanya yang mau dilaporkan itu dulu? Persoalannya di situ. Jangan nanti laporan ini berbalik. Ya, kalau saya sedikit lapor kan selama ini kan saya nggak melangkah. Nanti laporan. Nah, akhirnya saya juga bisa melangkah ke situ. Nanti pengacara saya juga gerah dia nanti lagi kan. Terus selama ini kan apa yang dilaporkan kan kami kan nggak balas ya. Diam aja pengacara saya, udahlah. Sebab kenapa? Saya bilang udah Pak, biarin aja lah, kan gitu. Tapi kalau laporan terus, ya gerah juga lah pengacara saya nanti kan malah. Nanti malah ada laporan balik. Itu kan nanti saya nggak ingin sebenarnya seperti itu. Saya nggak ingin. Sudahlah polemik ini sama besan saya itu, udahlah kita selesaikan aja lah. Nggak usah lah. Laporan apa juga lagi yang mau dilapor. Nggak ada di situ yang apa yang fatal di situ. Nggak ada. Bahkan yang katanya meledek, membuli yang nama Dodot itu juga bahkan bukan dari keluarga Pak Haji sebenarnya ya. Settingan. Jadi jangan itu kalau nanti bisa berbalik lagi laporan itu kacau kan. Kan saya banyak dorong dari belakang nih. Mau berbalik saya nggak mau. Banyak yang menekan saya ini ada peluang lapor. Enggak, saya nggak mau. Saya ingin punya besan juga. Saya ingin juga si Gala ini punya kaki dua. Kenapa? Kalau pendek umurnya satu masih ada satu lagi. Ya. Nah itu jadi saya nggak mau saya lapor. Nggak mau saya terlalu jauh. Tapi kalau berjuang lewat pengadilan, oke. Kalau mau secara damai, mantap banget. Kalau mau berjuang aja lewat pengadilan. Nggak ada lapor-laporan, nggak perlu lapor. Apalagi sampai merembet kemana-mana ya Pak Haji ya. Waduh, nggak bagus. Saya nggak mau. Saya terus terang aja ya. Mudah-mudahan Pak Dodi, saya nggak ingin putus hubungan banget sama dia. Soalnya sampai kapanpun, saya yakin dan percaya anak yang namanya Galas kayak Andriansa ini akan besar. Mudah-mudahan berkat didikan kita bersama dia akan jadi orang hebat. Jadi ingat dia sama si. Ya memang Mbak Riva Kirana 02 tidak pernah ada ucapan dari
Puji dan Fadli dimanapun soal uang asuransi Pak D sudah cair. Aku juga aku cari-cari juga nggak ketemu. Cuman seandainya pun memang ada, apakah itu termasuk pencemaran? Nah ini kita bahas pencemaran nama baik di Undang-Undang ITE sama KUHP. Nah kita baca ya pasal 27 ya, itu ya. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan dokumen elektronik yang bermuatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik. Pasal 310, barang siapa dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama 9 bulan atau denda paling banyak 4.500. Nah, kita lihat ya, harus ada penghinaan, pencemaran nama baik. Di pasal 310 itu menuduhkan sesuatu. Oke, sekarang aku coba tanya dulu. Apakah dengan mengatakan itu sudah cair, ternyata belum cair, apakah itu penghinaan? Apakah itu pencemaran nama baik? Kalau merasa terhina gara-gara itu, wow, luar biasa sekali. Ya, kita analogikan. Ini kan semua media kan sudah tahu, masyarakat sudah tahu bahwa ternyata ada asuransi ya yang dibuatkan oleh almarhumah itu ahli warisnya itu Pak D. Karena itu dibuat jauh sebelum almarhumah menikah. Bahkan ada di media itu Pak D terharu, nggak nyangka ada namanya gitu kan. Ya otomatis kan semua bakal cair kan gitu. Nah masalah itu sudah cair atau belum kan kita nggak tahu. Tapi kan itu sudah pasti nama dia yang tercantum, bukan nama yang lain. Ya kan tinggal dia urus dong apa syarat-syaratnya ya. Ya lengkapin. Kalau belum lengkap ada kendala makanya belum cair ya itu kan salah sendiri. Ya kan urusnya bagus-bagus lah. Ini kan sama dengan gini tuh ya. Semua orang tahu misalnya ada seseorang bekerja, si A bekerja. Ya, si A kerja dan semua kita tahu, semua orang tahu bahwa dia setiap tanggal 5 gajian. Nah, kemudian sudah lewat tanggal 5, udah gajian dia. Ternyata si A belum gajian karena ada masalah di perusahaannya. Nah, yang mengatakan dia sudah gajian tadi apakah itu penghinaan? Apakah itu pencemaran nama baik? Wadaw. Gawat kita kalau kayak gitu dibilang penghinaan, kalau kayak gitu dibilang pencemaran nama baik, gawat kita hajab. Ya, dia bilang karena kubu Pak Faisal bilang dia dapat asuransi dari Prudensial senilai 500-an juta. Nah, itu dibantahnya, katanya dia belum terima, maka dia mau melaporkan kubu Pak Faisal tadi dengan pencemaran nama baik. Di mana pencemarannya? Ya, kan sudah jelas di media-media semua. Pak Dodot sebagai ahli waris di asuransi almarhumah karena waktu dibuat itu sebelum dia menikah. Udah syukur ada namanya di situ. Ya wajar kan? Kalau belum cair ya cairkan lah. Jangan ribut, tinggal dicairkan kan ada namanya di situ. Nah, nggak terima dibilang sudah dapat 500-an juta padahal belum misalnya gitu. Itu nggak ada pencemaran nama baik di situ. Nggak ada pencemaran nama baik itu kalau nama kita bagus atau dicemarkan. Kalau nggak bagus nama kita berarti nggak dicemarkan.